Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kuliah tentang pengantar kewirausahaan. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bisnis plan, tapi dalam satu pertemuan ini tidak bisa kita bahas tuntas. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas secara umum tentang bisnis plan dan akan sedikit berfokus untuk praktek menghitung break even point dan return on investment atau BEP dan ROI. Pertanyaan pertama adalah kenapa kita perlu bisnis plan atau perencanaan bisnis. Ya, kita sudah pernah belajar bahwa bisnis memang perlu keberanian tapi bukan nekat. Artinya bisnis tetap uh, perlu rencana sehingganya kita terkadang harus juga menyusun proposal-proposal untuk mengetahui kelayakan bisnis kita, resiko bisnis kita, dan lain-lain. Faktanya, dari 100 orang wirausaha baru, hanya 10 yang berhasil bertahan di tahun pertama. Ya, jadi hanya 10%. Kemudian hanya 4 yang mampu bertahan sampai 5 tahun. Selebihnya lebih tumbang. Dan ini setelah dianalisa adalah karena tidak melakukan atau tidak memiliki bisnis plan yang baik. Bisnis plan itu pernyataan tertulis, jadi bukan hanya angan-angan, bukan hanya rencana, gitu ya. Jadi ini pernyataan tertulis untuk yang mendeskripsikan dan menganalisis bisnis. Jadi kita punya perkiraan detail dan rinci. Itu yang terpenting dari membuat bisnis plan, ya. Dan bisnis plan ini meliputi aspek keuangan dan kemajuan bisnis. Jadi intinya ini akan menjadi patokan bagaimana kita akan mengelola bisnis kita. Ini menjadi sangat penting untuk beberapa pertimbangan. Yang pertama, dia akan meningkatkan peluang untuk sukses karena kita akan mengetahui kondisi bisnis, mengembangkan misi bisnis, kemudian kita akan tahu pesaing-pesaing utama kita, cara yang benar untuk mengelola bisnis, kemudian penghalang-penghalangnya apa saja, dan kita juga bisa gunakan bisnis plan ini sebagai alat ukur pencapaian bisnis kita. Sudah berhasil atau belum? Kalau kita sudah menyusun bisnis plan, kita akan tahu, oh bisnis kita masih belum mencapai tujuan dan sebagainya. Oke, bisnis plan yang baik itu yang pertama sederhana, artinya mudah dipahami dan praktis untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena bisnis plan itu yang kalau kita buat proposal dan sebagainya itu ditujukan tentunya bukan untuk kita, tapi untuk partner-partner bisnis kita, bisa pemodal, bisa orang-orang yang akan kerjasama dengan kita. Jadi sifatnya harus sederhana. Kemudian dia harus spesifik, ya, konkret, terukur, waktunya jelas gitu ya. Kalau kita mau menghitung keuntungan dan sebagainya itu jelas. Personalianya jelas, siapa-siapa yang akan bekerja. Makanya kalau di dalam proposal kita juga ada bagian personalia ya. Kita perlu menyusun siapa-siapa dalam struktur organisasi bisnis kita. Dan yang terpenting adalah anggarannya. Nah, makanya salah satu yang akan kita fokuskan pada hari ini adalah bagaimana menghitung BEP, salah satu bagian dari analisis anggaran. Yang ketiga, good business plan itu harus realistis, artinya eh, tujuan, anggaran maupun target pencapaian waktunya itu nggak mengawang-awang ya. Jadi sesuatu yang memungkinkan untuk dicapai. Ya, kita punya rencana itu harus jelas dan bisa dicapai, realistik, bukan sesuatu yang nggak mungkin. Kalau nggak mungkin ya nggak usah dijalankan, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah komplit. Jadi kalau kita nyusun proposal bisnis, ya pada studi kelayakan bisnis itu kita mencoba mengcover sebanyak-banyaknya aspek yang bisa kita bahas dalam eh, studi kelayakan bisnis yang kemudian kita masukkan ke dalam proposal bisnis kita. Oke, banyak sekali yang harus kita lakukan pada saat kita menyusun bisnis plan. Yang pertama ada analisis kelayakan yang mencakup kelayakan teknis, analisis peluang pasar, kelayakan finansial, kemampuan organisasi, kemudian termasuk analisis persaingan. Dan yang nggak kalah penting juga adalah analisis SWOT. Dan untuk ini, karena kita tidak bisa membahas secara detail,
Hari ini kita hanya membahas poin 3 saja. Untuk ini nanti tolong silakan mencari modul Business Plan dan Action. Di mata kuliah kita itu ada di modul 12. Jadi silahkan dibaca lengkap tentang apa-apa isi dari analisis kelayakan ini. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, kita hanya akan membahas tentang kelayakan finansial karena ini menjadi salah satu faktor terpenting pada saat kita mau bisnis, ya. Tentunya faktor-faktor yang lain yang sudah kita bahas di studi kelayakan bisnis atau proposal bisnis itu eh, sangat-sangat penting juga karena salah satu dasar kita bisa menganalisis kelayakan finansial adalah setelah kita melakukan studi kelayakan bisnis pada aspek-aspek yang lain, ya. Nah, kita pada kesempatan yang singkat ini, satu pertemuan ini kita akan coba lihat analisis kelayakan finansial. Maksudnya kita akan menentukan sumber daya finansial yang diperlukan, biaya-biaya, ya, dana operasional, dan nantinya tentunya memberikan gambaran sumber daya finansial potensial. Um, Secara teknis kita akan belajar memperkirakan titik impas atau break even point. Break even point, titik impas maksudnya kapan modal kita itu bisa secara nyata kembali gitu ya. Setelah kita menjalankan bisnis, ini kita perlu tahu BEP-nya kapan atau titik impasnya kapan. Sehingga kita bisa memperkirakan laba. Kita mau laba berapa, ini kita apa yang harus kita lakukan untuk dapat laba sekian itu bisa kita perkirakan, artinya bisa kita atur strateginya. Nanti kita akan lihat gambaran kebutuhan dana operasional. Ini yang penting. Uh, Kita harus tahu biaya tetap. Ya, biaya tetap dalam usaha kita itu biaya yang jumlahnya tetap walau usaha lagi nggak jalan gitu ya. Gaji, sewa tempat, penyusutan kendaraan, asuransi, ini tetap harus kita keluarkan. Kemudian biaya variabel, oke, ini biaya yang jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan produksi, ya, bahan baku, listrik yang terus kita keluarkan setiap bulan. Kemudian biaya variabel per unit atau juga disebut harga modal dan keuntungan per unit. Kalau bahasa kerennya margin kontribusi per unit, ya. Harga jual per unit yang kita dapat dari harga jual per unit dikurang biaya per unit. Selisihnya berapa? Nah, atau margin kontribusi per unit. Oke, kita akan coba menghitung titik impas atau break even point yang tadi. Jadi ini adalah titik di mana atau angka berapa, angka penjualan berapa yang harus kita capai untuk mencapai impas pada modal yang kita investasikan. Untuk itu kita perlu tahu cara perhitungannya, ya. Ini bisa kita hitung dalam satuan rupiah, BEP rupiah. Artinya penjualan kita itu di titik impas kalau kita bisa menjual sampai berapa rupiah gitu ya. Atau kalau kita mau hitung dalam unit produk yang kita jual itu bisa juga nanti kita hitung. Artinya bisnis kita ini balik modal atau BEP kalau kita bisa menjual berapa unit, ya. Kalau produk tertentu kita bisa hitung per unit, tapi kalau dalam jumlah multi produk biasanya kita hitung dalam BEP rupiah. Titik BEP ini bisa berubah karena beberapa hal, artinya sangat dipengaruhi perubahan harga jual per unit, ya. Harga jualnya naik, nanti BEP-nya berubah. Harga jualnya turun, dia juga berubah. Artinya kalau kita mau merubah juga ketercapaian BEP, salah satu yang penting kita perhatikan adalah harga jual ini. Harus kita sesuaikan, turunin, naikin atau apa, ini penting nanti pada prakteknya. Kemudian perubahan biaya variabel. Tadi biaya variabel itu adalah biaya yang eh, apa namanya mempengaruhi setiap bulan, berubah ya. Ya, dia mempengaruhi produksi.
biaya variabel. Kemudian biaya tetap. Biaya tetap ini tadi bisa kita lihat lagi biaya-biaya yang produksi nggak produksi memang harus tetap kita keluarkan. Sewa gedung gitu ya, gaji pegawai dan sebagainya. Kalau biaya variabel tadi yang mempengaruhi proses produksi. Jadi misalnya kalau kita bisnis Thai tea misalnya, biaya gerobak, sewa tempat, gaji karyawan itu biaya tetap. Tapi gula, susu, kemudian apa namanya, eh, gelas, lain-lain itu masuk ke biaya variabel. Nah, ini poin-poin ini perlu kita pahami karena ini akan sangat mempengaruhi pada saat kita mau mengetahui titik impas. Dan yang terakhir akan juga dipengaruhi penjualan lain ya, terutama kalau kita menjual multi produk dalam bisnis kita. Baik, kita akan coba hitung satu contoh. Ini misalnya kita mau bikin usaha kaos souvenir gitu ya, kaos souvenir eh, atau t-shirt souvenir dan ini akan kita coba BEP-nya seperti apa. Biaya-biayanya kira-kira seperti ini. Kita akan perlu dua pegawai, satu pegawai misalnya untuk desain kita gaji sekian, kemudian satunya lagi untuk tenaga penjual, jaga toko kita gaji sekian, total 3 juta misalnya per bulan. Kemudian kita sebagai pemilik ngatur semuanya, kemudian kita pikir kita layak untuk dapat misalnya 7.500.000. Ini kita masukkan biaya juga ya. Kemudian sewa toko sekitar 2 juta, kemudian promosi ini 1 juta. Nah, ini total biaya tetap kita 13.500.000 kira-kira secara umum ya. Kemudian untuk produksi per unit kaos itu misalnya kita punya sumber yang bisa mensuplai bahan baku kaos itu kaos polos misalnya itu 20.000. Kemudian ongkos sablon misalnya 20.000 per kaos misalnya saja. Kemudian nanti kan ada kebutuhan listrik yang kita hitung harian, misalnya ini eh, per bulan per unit kira-kira perlu Rp5.000 untuk kebersihan dan lain-lain per bulan per unit produksi kira-kira saja Rp2.000. Kemudian biaya lain-lain mungkin mungkin ada. Jadi total saja ternyata untuk menghasilkan satu kaos harga modal itu t-shirt itu modalnya 72.000 ya. Nah, dengan harga modal 72.000 ini kemudian kita pengen jual misalnya kita pengen jual harga 150.000 nih harga jualnya. Ya, ini nanti kita pertimbangkan lagi kalau ketinggian gimana, kalau kerendahan gimana. Tapi sekarang kita taruh saja di angka 150.000. Modal 72.000, jual 150.000. Sekarang kita pengen lihat BEP-nya bisnis ini kira-kira balik modal kalau kita bisa jual berapa unit nih, gitu ya. Atau kalau kita uangkan kira-kira BEP kita balik modal kalau penjualan kita mencapai angka penjualan berapa rupiah. Nah, ini yang mau kita hitung, mau kita ketahui. Oke, dari biaya-biaya tadi kita coba hitung kalau biaya tetapnya 13 juta sekian, 13.500.000, kemudian harga jualnya 150.000, modalnya 72.000, berarti keuntungan kita 78.000 per kaos, per t-shirt. Nah, BEP unit adalah harga tetap dibagi keuntungan tadi, totalnya 173 unit. Artinya kita akan balik modal kalau kita bisa ngejual 173 t-shirt gitu ya per bulan. Berarti per hari tinggal dibagi 30 atau 29 aja berapa berapa kaos yang harus kita jual per hari. Nah, ini kalau kita mau hitung kalau diuangkan kira-kira berapa rupiah ya? Ya, sekali lagi hitungan rupiah ini biasanya untuk produk yang banyak. Kali ini kan hanya kita hitung satu produk, ya. Kalau kita mau rupiahkan kira-kira hasilnya seperti ini, ya. Dengan rumus penghitungan ini ketahuan angkanya eh, kita akan ada di BEP balik modal itu di angka 20 penjualan per bulan 25 juta atau 26 juta. Kalau gitu dalam waktu setiap hari kita harus bisa menghasilkan 1 juta sekian, tinggal dibagi 29 atau 30 hari, ya. Nah, kemudian kita eh, mau punya target, itu baru BEP ya, baru titik impas. Kita mau untung nih, mau untung berapa ya? Per bulan mau untung 5 juta deh.
ya. Ingat tadi kita ada gaji pemilik, ya, itu karena kita bekerja, itu bukan laba, itu memang gaji kita. Ya, tadi kita set 7.500.000 gaji kita. Nah, ini laba perusahaan itu misalnya kita set di angka 5 juta. Terus untuk mencapai kalau kita targetnya 5 juta, gimana caranya? Nah, ini ada perhitungannya, ya. Biaya tetap ditambah target laba dibagi harga jual dikurang modal, gitu ya. Hasilnya kita akan untung 5 juta kalau kita sudah bisa menjual 237 unit t-shirt, ya. Kalau diuangkan omset penjualan kita di angka 35 juta setengah, itu kita baru untung 5 juta. Kalau kita mau untung lebih lagi, ya jual lebih lagi, sederhananya gitu, ya. Kalau kita nggak berhasil menjual segini, ya berarti kita untungnya akan kurang. Kalau nggak sampai di BEP rupiah tadi atau di unit BEP tadi, berarti kita mungkin akan mengalami kerugian. Oke, selain menghitung kemungkinan laba rugi dari break even point tadi, hal penting yang harus kita ketahui dari bisnis kita atau rencana bisnis kita adalah menghitung laba investasi atau lebih istilah kerennya return of investment atau ROI, ya. Eh, Teorinya begini, ini adalah gambaran rasio laba bersih terhadap biaya, ya. Jadi untung kita kira-kira berapa dengan biaya yang kita keluarkan. Tapi ini bukan dalam angka-angka, bukan dalam nilai uang, ya. Proyeksi ROI ini umumnya disajikan dalam bentuk presentase, ya, persen. Nah, ini dia juga tidak memberikan indikasi berapa lama investasi itu akan balik, bukan. Kalau itu ada rumusnya sendiri, ya. Tapi yang terpenting tadi kita tahu BEP-nya, tinggal nanti berapa lama eh, modal harus balik itu tergantung seberapa besar laba yang kita hasilkan, gitu ya. Nah, jadi ini sekali lagi bukan indikasi berapa lama investasi akan balik. Kemudian ini juga memberi gambaran bagus atau enggak nih bisnis kita, gitu ya. Untuk kita kembangkan ini prospektif atau enggak. Tentunya kita harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, ya, pesaing dan sebagainya itu harus kita pertimbangkan juga. Tapi gambaran secara finansial adalah di ROI ini. Kemudian yang penting kita menetapkan kita harus dapatkan angka persentase ROI ini di angka tingkat bunga deposito. Kenapa? Karena deposito itu adalah investasi bebas resiko. Artinya kita kalau kalau bunganya kalau ROI-nya laba kecil, ngapain investasi saja gitu ya. Taruh di investasi sudah pasti segitu. Kita bisnis karena mengharapkan tingkat keuntungan lebih besar dari bunga deposito, ya. Makanya usahakan berbisnis dengan tingkat ROI di atas bunga deposito. Nah, artinya semakin tinggi persentase ROI ini semakin baik. Contohnya kalau kita ada bisnis yang modal 1 juta tapi ternyata uh, kita cuma bisa jual 1.100.000, ya, bukan 110 itu. 1.100.000. Artinya cuma untung 100.000. Artinya ROI-nya hanya 10%. Nanti ngitungnya kita jelas. Sedangkan bisnis B itu gorengan misalnya modal 1.000 jual 1.500, artinya ROI-nya 50%. Oke, ini berarti sebetulnya bisnis B ini punya prospek bisnis yang lebih baik dengan ROI 50%. Oke, sekarang kita akan coba pelajari cara menghitung return on investment atau ROI. Ya, rumusnya seperti ini, total penjualan kurang investasi, dibagi investasi lagi kali 100%. Jadi kalau kita invest modal 1 juta misalnya, kemudian dari 1 juta itu setelah berproses, hasil akhirnya uang kita balik totalnya 1.500.000. Mau satu produk, mau berapa produk, pokoknya hasil akhirnya 1.500.000. Berarti hitung-hitungannya begini, ROI itu tadi total penjualannya 1.500.000, modal awal 1 juta, ini kita kurangi berarti 500.000 dibagi modal awal lagi dikali 100%. Hasilnya adalah 50%.
Nah, ini artinya return of investment kita 50%. Dan 50% ini angka yang sangat tinggi. Jadi kalau kalian bisa em, apa? Bisa punya bisnis dengan nilai ROI yang 50%, ini luar biasa. Oke, kita sampai di bagian kesimpulan. Jadi yang pertama, yang terpenting untuk bisa melakukan bisnis plan adalah, terutama untuk bisa menghitung BEP, adalah kita harus tahu dulu komponen-komponen biaya. Biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan lain-lain. Semakin akurat, semakin baik, gitu ya. Yang penting adalah dari hasil BEP ini kita sudah hitung-hitung nih, wah ternyata berat gitu ya. Nah, ini dengan hasil ini kita akan ada gambaran alokasi nih. Kalau tadi eh, kita biaya-biayanya segini, kalau berat ada yang perlu kita pertimbangkan nggak? Misalnya tadi kita taruh gaji pemilik 7.500.000, apa bisa dikecilin gitu ya? Gaji pegawai kita apa bisa kita kurangin dan lain-lain. Ya, nanti itu perlu penyesuaian. Sewa tempat, gimana kalau nggak sewa tempat? Misalnya online saja. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Dengan proyeksi BP nanti kita tahu harus gimana. Oh, saya harus ngejual sekian banyak unit. Gimana cara ngejualnya, promosinya ya. Nah, setelah berjalan nanti kita akan tahu juga, oh ini produk efektif, ini produk produktif yang bisa menghasilkan dan lain-lain. Oke. Dan pertimbangan selain angka keuntungan tadi, jangan lupa bahwa ROI itu akan cukup menjadi jaminan kelangsungan bisnis kita. Bukan hanya margin keuntungan, tapi ROI. Oke, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you and goodbye.